Selamat sore. Oke, kita langsung mulai ya. Jangannya belum gabung ya? Belum, nggak tahu nih kemana belum gabung. Kita mulai aja sambil jalan, tunggu juga. Ya. Oke, Pasifik, silakan nomor 16. Alpha. Salah. Delta. Another. Itu pakai other. Betul, harusnya pakai other. Kenapa pakai other? Ini ya, kenapa harus pakai other? Karena di sini jamak. Kalau another. Ya. Kalau another itu nggak boleh ketemu benda jamak, harus ketemu benda tunggal. Nah, karena di sini jamak, jadi harusnya other. Oke ya? Ya. Oke. Kita cek dulu ini siapa-siapa yang waiting. Oke. Lanjut. Oh, ini sudah bergabung Mr. Arif. Halo Mr. Arif. Halo. Oke, halo Mr. Arif. Ke bagian nomor 2 ya. Oke. Mr. Arif bisa dijawab nomor 2. Di layar nomor 16. Oh iya, sorry maksudnya nomor 17. Oh. Alpha, Mister? Alpha harusnya Largest. largest. Oke, betul. Harusnya largest karena di sini setelahnya itu most, berarti harus setara, gitu ya. Oke. Jadi jawabannya di sini alpha. Oke, betul. Thank you. Next, nomor 18, Mr. Surip. Oh, oke. Sekarang Miss Indah, silakan. 18. Iya, 18. Charlie. Harusnya What? harusnya which. Karena yang or which? iya, harusnya which. Kenapa which? Karena di sini itu menerangkan the sea. Sea itu kan bukan manusia. Jadi nggak boleh pakai who. Who itu digunakan untuk manusia saja. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Charlie. Oke. Oke, nomor selanjutnya 20, Mr. Arif. 19. Nomor 20. 19. Iya, sorry, 19 dulu. Sorry, maaf. Lupa. Beta kan? Delta. Beta. Oh, Bravo. Beta apa? Bravo. Oh, Bravo. Iya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo harusnya apa, Mister? Saya belum sih mau menguasai ini, cuman rasanya kalau udah lampau harusnya receive kan? Receive. Iya, betul ya. Jadi jawabannya Bravo harusnya jadi receive aja, verb 2. Kenapa verb 2? Karena di sini ada keterangan tahun 1991. Berarti kan sudah lampau, maka di sini harus menggunakan verb 2, receive. Oke, thank you. Nomor 20, Mr. Surip, silakan. Scientists don't know. Bentar. Don't know why did dinosaurs become a blah blah blah. Why did Alpha? Alpha, kenapa Alpha? Harusnya seperti apa? Karena scientist don't know-nya kan simple present ya.
Iya. Maka menurut saya why do, mohon maaf ini, Iya. bukan why did, why do. Why Mana, Mister? do? Oh, oke, baik. Jawabannya benar, Alfa, tapi pembenarannya dan alasannya salah, kurang tepat ya. Ya. Kenapa? Did-nya di sini dibuang aja. Kenapa dibuang? Karena Oh, iya, jadi kita tidak menyetarakan di sini present, di sini juga present enggak. Di sini sudah betul, di sini pas. Kenapa? Di sini ada became. Became itu kan bentuknya pas ya, bentuk kedua. Did-nya itu dibuang karena bentuknya bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Kalau ada did-nya, jadinya pertanyaan. Begitu. Jadi bedanya itu aja sih, bentuk positif sama interrogatif. Gitu ya, Mister ya? Paham ya? siap. Oke, thank you. Nomor selanjutnya 21, silahkan Miss Wiwik. Charlie, Harusnya tanpa that tanpa that, enggak, that-nya tetap ada. or in that. Bukan. Bener, jawabannya bener ya. Bener, Charlie. Tapi perubahannya itu bukan, ini that-nya diganti menjadi dos. Menjadi dos, kenapa? Karena back. Terus. Iya. Kembali ke groups, gitu ya. Kalau bukan ke grup berarti ke custom, gitu ya. Jadi intinya dia harus harus jamak, bukan that, tapi Ya, dos. lebih dari satu. Iya, betul. Oke, thank you. Dan selanjutnya Mr. Arif, nomor 22. Nomor berapa? Sorry, apa jawabannya Mr. Arif? Charlie sana? Charlie? Oke. Bukan Charlie? Bukan. Bukan. Bukan Charlie. Jawabannya Bravo. Oke, jawabannya Bravo. Kira-kira tahu alasannya? Alasannya adalah kita butuh kata kerja untuk menyetarakan live dan juga drive. Ya, karena di sini tuh masih ini kata benda. Sementara kita butuh kata kerja, berarti exert. Ionnya dibuang supaya menjadi kata benda. Live kata benda, kata kerja, exert nanti kata kerja, kemudian drive juga kata kerja. Jadi setara, bukan exertion. Oke, jadi jawabannya Bravo, exert. Next, nomor Mister 2. nanya boleh? Oh, boleh, silakan, Mister. Ya, itu tadi live, live itu kata kerja itu verb berapa ya? Live apa left ya? Oh, ini live. Kalau ini live itu mengangkat. Betul. Ini live mengangkat. Kalau left meninggalkan, itu verb 2. Kalau ini verb 1. Siap. Iya. Siap. Thank you. Oke, Mister. Nomor 22, Mister Surip. 23. 23 out of Charlie Jackson. With fragment. Dasar. Beta kali. Bravo, salah, bukan? Bravo. Bukan.
Yang salah itu Charlie. Charlie. Oh. Charlie ini terbalik. Description kata benda, humorous kata sifat. Nah, sementara dalam bahasa Inggris itu kata sifat harus berada di awal. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Harusnya humorous descriptions. Gitu ya. Di nomor 24 Miss Wiwi. Ya. Rampa delta. Bukan. Apa, Miss? Sinyalnya. Bukan delta. Bravo, Mister. Bukan juga. Charlie. Sudah dong, Mister. Charlie. Kenapa kita butuh kata Konsis kerja? saja dah. Iya, betul. Harusnya it consists. Butuh kata kerja bentuk pertama, bukan verb ing. Kita butuh kata kerja di sini. Kenapa? Karena ada conjunction, when. Jadi harus ada kata kerjanya. Oh. Consisting kan nggak bisa jadi kata kerja kalau tanpa ada to be atau apa gitu ya? Betul sekali. Bener ya? Iya, benar. Nggak bisa jadi kata kerja kalau nggak ada to-nya. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya nomor 25, silakan. Mr. Mr. Arif. Mr. Arif, halo, cek. Delta. Delta bukan? Bukan. Charlie. Charlie betul, harusnya. Harusnya by means of. Jadi by means of itu artinya melalui. Itu satu kesatuan ya. Jadi by means of itu satu kesatuan preposisi yang berarti melalui. Nomor 26 Mr. Surip. Oke, siap. 26. Table out. Kalau dulu Mister, kalau yang iya. 25 tadi itu yang deltanya itu memang organ code itu satu ini ya, satu apa salah garis ya? Satu garis memang. Ini tuh artinya seperti organs yang disebut gills. Jadi di sini tuh verb 3, konya di sini verb 3 bermakna yang disebut. Ini hasil reduce dari adjective organsnya itu nggak gabung sama respiratorinya. Yang mana? Organsnya itu bukan gabung sama respiratorinya berarti ya? Oh, gabung. Ini satu kesatuan dari kata external respiratory organs. Ini satu kesatuan. Call-nya yang beda sendiri. Nah, kemudian gills-nya juga beda sendiri. Berarti yang di garis bawahi delta itu organ. Enggak, satu kesatuan itu di garis bawahi. Organ sama bukan call. call-nya aja. Iya, memang dari organsnya. Organ sama call-nya di garis bawahi. Siap. Iya. Tujuannya apa? Untuk mengecoh sebenarnya itu ya. Tujuannya mengecoh supaya nanti kita fokusnya ke organ sama call. Oh, terbalik deh kayaknya. Oh, ini deh kayaknya. Akhirnya diserahkan itu. Itu memang. Jadi memang suka seperti itu yang terpisah, tapi di garis bawahinya itu digabung untuk mengecoh. Iya. Oke, sama-sama, Mister. Lanjut nomor 26, silakan, Mister. Oke, 26. Oke. 26. Ya. Delta, double R. Harusnya bukan, salah. Salah. Salah.
Yang salah adalah bravo. Oh. Harus terbalik, harusnya naturally occurring. Kenapa? Karena ini kata occurring-nya kata sifat, naturally-nya ini kata keterangan. Harusnya kata keterangan dulu baru kata sifat. Kembali. Kalau table are di sini jangan terkecoh pada tabelnya. Tabelnya ini bukan subjek. Subjeknya ini for. Ada kata 4 nih, for. Nah, barulah muncul verb-nya di sini. Tapi di sini kenapa di garis bawahi antar table, di garis bawahi table dengan A sama R itu untuk mengecoh. Oh, tablenya itu satu kok pakainya R. Udahlah selain itu, padahal bukan itu salah. Nggak segampang itu juga. Ya, Pasti pasti pengecohnya itu lumayan tricky gitu ya. Oke. Thank you. Lanjut Miss Wiwik nomor 27. Bravo. Harusnya Basic. Kenapa harus atau basic? staple. Kenapa harus basic? Isinya dia pokok. Kenapa? Sebagai makanan pokok gitu. Oh, jangan masuk ke arti ya. Mohon maaf. Kita analisis dari segi struktur. Kenapa harus basic? Nggak usah pakai li ya. Ya. Iya. Kenapa nggak harus pakai li? Dia bukan kata untuk kata sifat gitu kan. Iya. Jadi nggak usah pakai li. Kenapa nggak usah pakai li? Kalau pakai li nanti jadinya adverb. Sementara kita nggak butuh adverb. Kenapa? Karena setelahnya itu kata benda, food. Nah, sebelum kata benda itu kan pasti kata sifat. Nggak mungkin kata keterangan. Nah, kata sifatnya adalah basical, bukan basically. Begitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mengartikan, bisa jadi waktunya lebih lama. Tapi kalau misalkan melihat atau menganalisisnya dari segi struktur, itu dalam waktu 10 detik pun selesai. Oke, lanjut nomor 28, Mr. Arif. Delta. Harusnya? Modern. Oh, bukan. Modern. Bukan. Benar, jawabannya benar delta, tapi perbaikannya bukan seperti itu. Jawabannya adalah were, no. Some linguists believe that the earliest language tidak ada lagi sekompleks modern language. No were, no less, tidak ada. Lebih kurang. Oh, sorry. Bukan delta. Ini antara delta sama Charlie ya. Charlie. Harusnya us. No us complex, us modern language. Gitu ya. Jadi di sini us. Kenapa us? Sebenarnya di sini antara delta sama Charlie memang suka terkecoh ya. Jadi kembali lagi ke makna. Kalau ini kembali ke makna, kenapa? Karena dua-duanya digarisbawahi. Kalau less-nya itu kita tetap pilih, berarti di sini harusnya berubah jadi kompleks then, karena less pasangannya then. Tetapi kalau less-nya dibuang, berarti kita pakainya us. Kenapa us? Us no less complex then. Oh, ya. Us no us complex, us modern. Ini some linguists percaya bahwa the earliest complex were no less, tidak ada lagi lebih kurang kompleks, tidak ada lebih no less complex as modern language. Kurang kompleks harusnya pakai less. Harusnya tidak ada lagi lebih kurang kompleks daripada modern language. Ini lebih kurang apa kompleks ya, selengkap. Oke. Kalau
Oke, ini kalau ini Gitu dari ya. segi makna ya. Kalau ini dari segi makna ya. Kalau misalkan karena dua-duanya digarisbawahi, karena list digarisbawahi, S-nya juga digarisbawahi, artinya kalau misalkan maknanya itu lebih kurang kompleks daripada modern language, berarti less-nya diganti menjadi us. Tetapi kalau misalkan maknanya sekompleks atau sama kompleksnya, berarti kalau misalkan sama kompleksnya berarti di sini Pak listnya diganti menjadi us. Tapi kalau misalkan listnya benar kurang berarti usnya di sini yang di belakang diganti menjadi then. Tapi diganti menjadi then ya. Tapi sepertinya kalau saya kembali ke jawaban awal sepertinya lebih ke then ya. Sorry, maaf. Kembali ke then. Jadi less no complex then modern language. Oke, saya kembali ke jawaban awal ya. Tadi itu agak ini juga terkecoh dengan less-nya ya. Oke, sorry. Jadi harusnya no less complex than modern language. Oke, selanjutnya nomor 29 tadi Mr. siapa ya? Mr. Arif ya. Berarti sekarang Mr. Surip nomor 29. 29. Ya, Alfa. Alfa harusnya Artis. iya, betul sekali. Jadi harusnya artis, bukan artistik ya. Kenapa artis? Karena menerangkan ke James Abort. Oke, very good. Thank you. Dan selanjutnya nomor 30, Miss Wiwik. Sorry, tadi Miss Wiwik nomor berapa? Oh ya, udah berarti sekarang Miss Wiwik lagi ya. Oke. Miss Wiwik? Oh, saya ya. Ya. 30 ini alfa. Bukan. Bukan alfa. Kalau di sini goals itu goalsnya 1 atau goalsnya lebih ya? Kalau goalsnya di sini 1, soal lebih, kenapa di sini nggak ada penanda atau nggak ada keterangan yang mengatakan bahwa goal ini harus 1, nggak ada misalkan kata atau misalkan 1 atau sejenisnya. Artinya goalsnya oke, nggak masalah. Yang salah adalah Bravo. Kenapa di sini Bravo yang salah? Karena remind, betul. Harusnya remind, bukan remaining. Kita butuh kata kerja. Iya. Kita butuh kata kerja di sini. Di sini kalau ini ada to be-nya kan berarti remind harusnya. Begitu ya. Oke, guys. Selesai 1 sampai 30. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ada, Mister. Oke, silakan. Ini kaitannya tadi kayak model habis kompleks ada then, apalagi tadi ya, itu menarik. Itu kan masuknya idiom ya? Oh, bukan idiom, Mister, tapi itu masuk lebih ke struktur sih. Jadi seperti ini ya. Misal nih, kalau ada less atau enggak more ya, itu ada less atau enggak more, itu nanti pasangannya then, begitu. Entah nanti langsung more than atau ada misalnya titik artinya ada dulu kata di antaranya. Kemudian kalau us itu nanti pasangannya juga akan ada us bla 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 lagi begitu. Itu bukan ke idiom tapi lebih ke struktur, Mister. Ini ya. Ya. Thank you. Oke, sama-sama. Ada lagi? Udah nggak ada? Oke. Kalau trik untuk apa ya istilahnya nggak buang-buang waktu dalam reading itu, Mister harus diseringin ngerjain soal kah atau kita menguasai konsepnya? Ini di section apa, Mister? Reading. Yang ini yang kayak gini. Oh, ini structure. Kalau reading beda lagi. Oh iya. Structure ya.
masuk reading dan structure maksudnya. Oke, structure dulu ya. Kalau structure satu harus kuasai basic. Itu basic penting banget. Karena meskipun ada misalkan trik yang disampaikan itu nggak akan berguna kalau pemahaman kita tentang basic itu belum kuat. Jadi harus setidaknya basic awal dipahami dulu ya, basic. Nah, tapi tidak sampai di basic aja sih sebenarnya. Kita butuh sampai ke advance baru masuk ke TOEFL. Kenapa? Karena rata-rata yang menjadi problem di soal itu adalah soal advance. Bukan berarti basic nggak ada. Tapi untuk memahami advance, kita harus memahami basic dulu. Begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep atau trik, itu memang penting untuk dipahami agar tidak membuang banyak waktu. Dan konsep itu adalah hal yang utama, harus kita pahami konsepnya seperti apa. Soal itu maunya apa, begitu. Nah, triknya, teman-teman itu harus fokus ke subjek, verb, dan conjunction. Itu pasti. Ini nomor 1 sampai 10 ya. Sorry, nomor 1 sampai 15. Yang mengisi titik-titik. Itu sebagian besar berbicara tentang subjek, verb, dan juga conjunction. Sementara untuk nomor 16 sampai 40 itu kebanyakan membahas tentang kelas kata. Kelas kata apakah kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan paralel, structure, atau kesetaraan gitu ya. Kemudian kedua berbicara tentang word order juga ya. Word order itu susunan kata ya. Misal kata sifat dulu atau kata benda dulu, kata keterangan dulu atau apa dulu. Itu. Kemudian berbicara tentang subjek verb juga. Subjek verb itu artinya kesetaraan antara saya ini subjeknya udah benar nggak dengan ini atau tidak. Begitu. Ya. Cuman secara umumnya teman-teman harus pahami yang namanya clause. Kalau teman-teman belum paham clause, itu memang agak susah nanti untuk menentukan jawaban yang benar ya. Oke. Jadi pertanyaannya Mister, apakah harus dipahami konsepnya? Iya, itu wajib. Kalau enggak, dalam waktu 25 menit, itu enggak selesai. Kalaupun selesai, itu belum tentu bisa dapat sampai 500 gitu ya, untuk structure. Dan juga teman-teman jangan terlalu sering mentranslate. Bukan berarti nggak boleh ya, kecuali kalau sudah mentok di structure baru ditranslate. Selama masih bisa dianalisis dari segi struktur, please jangan translate dulu, karena itu akan buang-buang waktu. Kita satu soal itu nggak sampai 1 menit waktunya, paling berapa, sekitar 40 detik lah. Itu pun kalau cukup ya. 40 soal harus selesai dalam waktu 25 menit. Tinggal dibagi aja berapa detik per satu soalnya. Kemudian untuk reading, kalau reading itu sebenarnya ada ya triknya, tapi nggak segitu banyak. Poinnya sih kalau untuk reading adalah banyak vocabulary. Kalau kita banyak vocabulary, itu bisa menjawab soalnya. Kenapa? Karena itu cuma berbicara tentang arti. Ini apa sih maunya soal. Paling triknya itu kalau misalkan kita mencari mencari judul itu di bagian mana kita harus cari. Mencari ide pokok itu harusnya di mana. Paling itu aja sama kayak bahasa Indonesia. Seandainya bahasa Indonesia itu bakalan cepat kita dapat. Tapi karena bahasa Inggris kita terkendala di vocab. Jadi artinya vocab yang harus utama. Begitu Mr. Arif. Yes, thank you. Oke, baik. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalkan nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan untuk sore hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama. Dan terima kasih sudah join di kelas Bedah TOEFL sore ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you tomorrow. Selamat berbuka puasa juga ya semuanya.
Oke, saya tutup ya teman-teman ya.